Pemirsa, dua perempuan asal Cianjur, Jawa Barat ditangkap polisi atas dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak. Kedua pelaku ditangkap usai dilaporkan oleh salah satu korbannya yang merasa dijebak pelaku. Dua perempuan berusia 54 tahun dan 21 tahun ini ditangkap Satreskrim Polres Cianjur atas dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kedua pelaku ditangkap setelah polisi menerima laporan korban yang merasa dijebak dalam bisnis prostitusi berkedok kawin kontrak. Para korban yang dijebak merupakan perempuan berusia muda dan dijajakan kepada pria asal Timur Tengah, Singapura, dan juga India. Kedua pelaku memiliki peran berbeda. Pelaku RN yang berusia 21 tahun berperan mencari perempuan yang akan diperjualbelikan. Sementara LR yang berusia 54 tahun bertugas mencari para pria yang akan melakukan kawin kontrak. Kedua pelaku mematok tarif 50 juta rupiah hingga 100 juta rupiah untuk satu kali masa kawin kontrak dengan waktu yang disepakati. Kurang lebih kawin kontrak karena di sini memang korban dijebak, diajak ke satu tempat, kemudian di situ sudah disiapkan penghulu, kemudian disiapkan juga saksi, wali dan seterusnya. Tapi itu yang nyiapkan dari kedua tersangka ini, sehingga korban tidak berdaya ya mau nggak mau mengikutinya. Dari penyelidikan polisi diketahui para pelaku telah beraksi sejak tahun 2019 dan hingga kini tercatat sudah 6 perempuan yang menjadi korban. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto. Ya, selamat siang Pak Tono, terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Boleh dijelaskan kepada kami, Bapak, saat itu apakah ada pengaduan sehingga kasus ini pada akhirnya bisa terungkap? Baik, terima kasih. Memang kasus ini terungkap berawal dari informasi dari salah satu korban, di mana korban saat itu memberikan informasi kepada pihak polisian bahwa yang bersangkutan dikejar oleh salah satu laki-laki, di mana laki-laki tersebut adalah pasangan pada saat itu yang sebagai pelanggan dalam hal ini kawin kontrak seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, tentunya kami dari kepolisian melakukan penyelidikan. Kemudian pada tanggal 3 April, alhamdulillah kita berhasil mengidentifikasi pelaku. Kemudian pada hari itu juga kita melakukan penangkapan kepada pelaku RN dan LR. Dan hasil pemeriksaan saat ini kepada tersangka juga sudah kita lakukan penahanan. Kemudian tersangka juga membenarkan kejadian tersebut seperti yang tadi dijelaskan, bahwa memang ini sudah berlangsung lama mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Seperti itu, Mbak. Berapa korban yang sudah melapor? Untuk saat ini korban yang sudah melapor kepada kami adalah 6 orang. Oh, 6 orang. Dan semuanya rata-rata perempuan berusia berapa? Rata-rata perempuan berusia muda. Ada salah satu korban juga pada saat tindak pidana ini terjadi, dia masih di bawah umur, namun sekarang sudah sekitar berusia 20-an, seperti itu. Dan apakah modus yang dilakukan oleh pelaku ini bisa dikatakan hampir sama kepada setiap korban, Bapak? Ya, tentunya modusnya hampir sama. Seperti yang tadi sudah diterangkan juga, bahwa memang modusnya mengajak perempuan ini bertemu dengan seorang pria, tapi di situ sudah disiapkan penghulu, kemudian wali, saksi, dan seterusnya yang sudah disiapkan oleh kedua tersangka ini. Sehingga di situ juga korban tidak bisa menolak dan mau tidak mau mengikuti apa yang diminta oleh pelaku dan pelanggan atau laki-laki ini. Baik, berarti para korban ini diajak untuk bertemu, sejenis akan dijodohkan begitu ya, tetapi langsung justru akan dinikahkan, sehingga sulit untuk menolak di situasi tersebut, seperti itu? Ya, benar, seperti itu. Oke. Lantas AKP Tono,
apa yang menjadi diiming-imingi apa dari pelaku kepada para korbannya? Tentunya iming-iming bisa hidup lebih baik karena ini yang dikenalkan adalah laki-laki yang mapan, kemudian berada, kemudian akan diberikan sejumlah uang dan seterusnya, seperti itu. Dan apa betul Pak Tono bahwa informasinya pelaku ini sudah mematok tarif tersendiri kepada para korban? Ya, dari hasil pemeriksaan tarif yang dipatok itu puluhan juta, Mbak. Mulai dari 30 juta sampai dengan maksimal 100 juta, seperti itu. Tapi untuk nilai tarif itu setelah mereka sudah sepakat dibagi dua, 50% untuk korban, yang dipotong untuk saksi, penghulu, dan seterusnya. Kemudian yang 50% lagi untuk kedua pelaku ini. Baik, berarti tarif ini dikenakan kepada pria yang akan melakukan pernikahan, seperti itu ya, yang kemudian akan dibagi dua nanti dengan pelaku dan juga korban, seperti itu? Ya, benar sekali. Baik, oke. Berarti lantas dari para korban ini ketika melakukan pelaporan AKP Tono, apa yang merasa terjebaknya di mana? Apakah tidak dibayarkan atau karena kawin kontraknya ini atau bagaimana? Merasa terjebaknya seperti ini, Mbak. Karena laki-laki ini memaksa korban ataupun perempuan ini untuk tinggal bersama, seperti itu. Karena yang laki-laki tadi sudah memberikan uang, dia merasa itu sudah menjadi istrinya. Oke. Sehingga si perempuan ini wajib mengikuti apa mau daripada laki-laki ini. Oke. Apabila tidak diiyakan oleh korban ini, tentunya laki-laki itu meminta kembali uang yang sudah diberikan. Nah, inilah yang menjadi permasalahan di sini. Seperti itu. Sehingga korban melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi sebenarnya para korban sudah mengetahui bahwa ini adalah kawin kontrak dan dituntut lebih seperti pasangan suami istri pada umumnya, dan inilah yang menjadi kendala, seperti itu ya? Sebenarnya korban tidak mengetahui ini kawin kontrak, hanya diajak oleh tersangka untuk menemui para lelaki ini, nanti dikasih uang. Nah, ini uang ini dalam konteks kencan atau lain sebagainya, ini masih kita dalami. Yang jelas korban ini diajak, kemudian dijebak, dan ternyata di situ terjadilah kawin kontrak ini. Baik. Oke, berarti sebetulnya modusnya memang agak panjang ya, dari seperti dating begitu ya, terus kemudian kawin kontrak, terus kemudian ada tuntutannya yang lebih baik. Masih diselidiki lebih jauh ya. Terima kasih AKP Tono atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali.